Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta Salam Kampus 2021. Yang saya hormati Ibu Kumarati Sandra Dewi SPSE MKom. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hasbi MKom. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Andriani KKW MKom AKT selaku pembicara. Dan yang saya hormati Ibu Sri Siswanti Eskom MKom selaku moderator, dan tidak lupa yang saya banggakan teman-teman peserta Salam Kampus 2021 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita diberikan keberkahan dan kenikmatan untuk mengikuti kegiatan Salam Kampus 2021 yang dilaksanakan secara daring. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada sesi kali ini, saya Asa Yulia Yahya, selaku pembawa acara pada materi mengenal STMIK Sinar Nusantara, yang dibawakan oleh Ibu Kumarati Sandra Dewi SPSE MKom, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hasbi MKom, Ibu Dr. Randa Andriani KKW MKom AKT, dan dipandu oleh Ibu Sri Siswanti Eskom MKom. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Sri Siswanti Eskom MKom untuk memandu jalannya sesi materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang sudah diberikan pada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Senang sekali hari ini saya duduk di sini bersama beliau-beliau bertiga, para pendiri STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Saat ini saya bersama dengan narasumber dari pimpinan STMIK Sinar Nusantara dalam materi sejarah STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Marilah kita perkenalkan dulu beliau bertiga. Yang pertama, Ibu Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta, Ibu Kumarati Sandra Dewi SPSE MKom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah bergabung. Narasumber yang kedua, Ibu Andriani Kusumaningrum MKom AKT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Narasumber yang ketiga, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hasbi MKom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertiga selain pendiri dari STMIK Sinar Nusantara juga pimpinan STMIK Sinar Nusantara. Ibu Kumarati Sandra Dewi, biasa dipanggil Bu Rate, itu adalah Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Kemudian Ibu Dr. Randa Andriani Kusumaningrum, itu biasa dipanggil Bu Andri. Narasumber yang ketiga, Dr. Insinyur Muhammad Hasbi, biasa dipanggil Pak Hasbi. Langsung ke materi pertama, tentang sejarah berdirinya STMIK Sinar Nusantara. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Bu Ketua STMIK Sinar Nusantara, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang sejarah STMIK Sinar Nusantara Surakarta, itu sebenarnya agak panjang. Jadi di sini sebelum STMIK Sinar Nusantara lahir, ini kita bisa tarik ke belakang, kira-kira tahun 86, di mana waktu itu, jadi sebelum STMIK Sinar Nusantara lahir, itu kita berasal dari lembaga kursus yang diberi nama IMKA.
Pertama kali IMKA lahir itu tahun 86 di Semarang, di mana yang mendirikan IMKA adalah Profesor Edi Nur Sasongko, kemudian Insinyur Handoko Anindya Tanuaji yang berdomisili Jakarta, kemudian Bapak Hermanto Hadi MKom. Kemudian tahun 87 mereka bertiga mendirikan IMKA Solo. Jadi IMKA Solo itu berdiri pada tahun 87. Yang mendirikan ya beliau bertiga itu, dan di sini Bapak Hermanto Hadi sudah almarhum ya, di tahun 2003. Nah, IMKA sendiri itu punya cabang di mana-mana. Di antaranya yang pertama berdiri di Semarang, IMKA Semarang itu sudah berubah menjadi Universitas Dian Nuswantoro. Kemudian IMKA Jogja juga ada. Waktu itu IMKA Jogja juga punya sekolah tinggi Dharma Bangsa dan sekarang sudah bergabung dengan UTY. Kemudian ada IMKA Jakarta, IMKA Bandung, IMKA Surabaya dan lain sebagainya. Kemudian khusus untuk IMKA Solo, ini beliau bertiga itu khusus mendirikan di Solo ini. Waktu itu siswa dari IMKA sendiri sekitar 2.400 mahasiswa per tahun. Karena banyaknya siswa atau alumni IMKA yang ingin menaikkan karirnya, karena mereka memang sudah tersebar di mana-mana pekerjaannya. Nah, mereka ingin menaikkan karir, kemudian mereka istilahnya kapan IMKA bisa mendirikan perguruan tinggi. Nah, akhirnya karena kebutuhan dari alumni tersebut untuk meningkatkan karirnya, dan mereka juga ingin meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu kuliah. Nah, maka tahun 1993 sebetulnya badan pendiri itu ya Pak Hermanto Hadi, Pak Edi Nur Sasongko dan Pak Handoko. Nah, kemudian tahun 93 mereka mendirikan Sinar Nusantara. Waktu itu bernama masih berbentuk AMI, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer. Nah, Yayasan Sinar Nusantara sendiri itu dibentuk pada tanggal 28 April tahun 93, di mana badan pendirinya adalah beliau bertiga. Saya ulangi lagi, Profesor Edi Nur Sasongko, kemudian Bapak Hermanto Hadi MKom almarhum, dan satu lagi Bapak Insinyur Handoko Anindya Tanuaji. Nah, kemudian kami bertiga ini memang ikut mendirikan Yayasan Sinar Nusantara tersebut. Jadi ada Pak Hasbi, saya, kemudian Bu Andri dan beberapa orang yang lain itu kami ikut mengelola yayasan tersebut. Nah, kemudian tanggal 11 September 1993 itu akhirnya SK dari Dikti keluar, SK pendirian perguruan tinggi tersebut keluar. Nah, tanggal tersebut itu adalah tanggal di mana perguruan tinggi yang lain itu sudah selesai menerima mahasiswa baru. Nah, kami baru berdiri. Akhirnya dengan usaha kami juga ya, salah tiganya itu karena anggota kami banyak ya, sebenarnya ada mungkin 15-an orang. Nah, kemudian kami berusaha untuk mencari mahasiswa, dan waktu itu ada 11 orang ya, Bu Andri ya, ada 11 angkatan pertama. Jadi kita diberi waktu tanggal 11 September sampai mungkin Oktober ya. 1 bulan kami diberi waktu untuk mencari mahasiswa baru. Akhirnya kami mendapatkan sekitar 20 ya. Sekitar 20 orang lah. D1 dan D3. Waktu
waktu itu kita punya D1 komputer sains akuntansi dan D3 manajemen informatika. Nah kita digabung sehingga kita ada 20 mahasiswa baru. Alhamdulillah sekali. Nah kemudian waktu itu saya memang waktu itu saya masih mengelola di yayasannya, Yayasan Sinar Nusantara. Nah ini beliau berdua ini, Ibu Andriani dan Pak Aspi ini mengelola di perguruan tingginya. Jadi ya kita bareng-bareng lah antara yayasan sama perguruan tinggi, antara STMIK Nusantara dengan yayasan ini memang kami ya memang harus rukun ya, kita bareng-bareng untuk mencari mahasiswa baru, kita berusaha untuk mengelola perguruan tingginya dan lain sebagainya. Nah kemudian singkat cerita itu kita sekitar tahun 2000 kita menambah 2 program studi lagi, 2 program studi D3 yaitu komputerisasi akuntansi dan teknik informatika. Saya ulangi, untuk komputerisasi akuntansi yang D1 itu kemudian kita lebur jadi satu dengan manajemen informatika karena waktu itu di IMKA sendiri itu dia setara dengan D1, jadi kita juga tidak mau overload gitu ya, jadi kita gabung sehingga waktu tahun kedua itu kita hanya punya program studi satu aja, manajemen informatika. Dan kemudian D3. Kemudian tahun 2000 ada tambahan 2 program studi lagi yaitu KA D3 dan teknik informatika D3. Kemudian tahun 2001 kami berubah bentuk dari akademi menjadi sekolah tinggi, yaitu dari Akademi Manajemen Informatika dan Komputer berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Nah itu kira-kira sejarah berjalannya ini ya, sejarah berdirinya STMIK Sinus. Jadi tidak langsung kita menjadi sekolah tinggi, tapi kita dari kursus dulu. Jadi sebetulnya kita sudah berkiprah di dunia IT itu sudah sejak tahun 86 ya. Nah tahun 86 waktu IMKA pertama kali berdiri di Semarang, itu saya siswa yang pertama kali di situ. Jadi saya lulus SMA, kemudian saya ikut kursus komputer di IMKA tahun 86 itu. Jadi ikut pembukaannya, ikut seremonialnya dan sebagainya. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah kami masih diberi kesehatan untuk bisa memimpin STMIK Sinar Nusantara ini dengan baik. Semoga tetap eksis sampai nanti. Mungkin sejarah STMIK tahap pertama itu mungkin adik-adik perlu diketahui pada tahun 80-an itu adalah komputer masih sulit. Jadi kalau orang yang bisa komputer itu tidak seperti saat ini bisa ditemukan. Jadi semuanya kalau saat ini semuanya menggunakan IT. Kalau dulu itu kita masih pakai komputer yang besar ya Bu ya. Yeah. Komputer yang besar, kemudian pakai disket besar ya. Kemudian kita pakai boardnya aja juga masih yang besar gitu ya. Jadi tidak semudah untuk seperti yang sekarang ini, sudah laptopnya pakai tipis ya. Bisa PC juga bisa sekaligus jadi satu monitor gitu ya. Itu tadi gambaran dari sejarah singkat STMIK Sinar Nusantara. Mungkin bisa dijelaskan Bu, mungkin fungsi dan tugasnya STMIK Sinar Nusantara. Baik, sebetulnya kita ada juga di buku pedoman akademik ya. Fungsi dari STMIK Sinar Nusantara sendiri ataupun tugas dari STMIK Sinar Nusantara itu secara garis besar itu yang jelas kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ikut membantu pemerintah untuk memberi pendidikan kepada mereka-mereka yang ingin meningkatkan ilmu yang ke jenjang yang lebih tinggi dari SMA. Mungkin garis besarnya seperti itu. Yeah. Nah, kemudian tugas yang selain itu
itu kita sesuaikan dengan Tridharma perguruan tinggi, di mana Tridharma perguruan tinggi yang pertama yaitu pendidikan. Kita membantu untuk mendidik ya masyarakat supaya lebih lebih meningkat ilmunya, tentunya seperti itu. Nah, kemudian Tridharma yang kedua yaitu penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu pengabdian pada masyarakat. Jadi 3 fungsi itu juga harus selalu para dosen STEMIK ini harus selalu dilakukan. Jadi kita selalu mendidik mahasiswa sesuai dengan bidang studi dari masing-masing dosen. Kemudian kita juga selalu melakukan penelitian karena memang itu tugas kita. Kemudian kita pengabdian pada masyarakat juga selalu kita lakukan. Minimal di masyarakat di lingkungan STEMIK Nusantara Surakarta ini. Dan kita juga akan melibatkan mahasiswa-mahasiswa juga. Mungkin itu khusus. Oke. Satu lagi Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan lambang dari sinus ini jadi seperti yang ada di belakang ini. Ya. Mungkin ada satu makna yang tersirat ya dari tidak hanya sekedar mungkin satu lambang saja, mungkin biar anak-anak tahu. Ya. Itu sebetulnya dulu tuh membuat lambang itu juga waktu itu saya ingat Bapak Insinyur Muhammad Haji, Bapak Insinyur Pak Abimanyu ya, Pak Abimanyu, dan waktu itu ada Pak Abimanyu, ada saya juga, ada Pak Hermanto Hadi almarhum. Waktu itu kita di IMKA, waktu masih di IMKA, kita tuh ngorek-ngorek lambang itu. Kita gambar-gambar, ya sebenarnya sketch gitu ya. Kemudian akhirnya sebetulnya lambang itu, ini kita bicara lambang dulu ya. Itu tuh perpaduan antara tulisan S dan N. Tapi juga sebetulnya itu lambang seperti sinus kosinus itu ya. Jadi seperti ilmu pengetahuan. Yang putih ya, yang simbol putih itu S. Yang putih itu S dan N. Tapi kalau dilihat sepintas itu sebenarnya seperti orang berjajar itu seperti ada kepalanya gitu ya. Orang berjajar itu juga kita semangat untuk kita selalu semangat untuk maju ke depan. Jadi bisa beberapa makna. Nah, kemudian itu ada segi 5 yang berwarna kuning. Itu simbol dari Pancasila, di mana kita selalu dalam setiap langkah itu kita tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila. Jadi apa yang kita kerjakan juga harus sesuai dengan Pancasila karena itu dasar negara kita. Kemudian simbol yang lingkaran itu berwarna biru. Tadi yang kuning itu simbol ilmu pengetahuan ya. Warna kuning itu simbol ilmu pengetahuan. Nah, kemudian lingkaran biru ini simbol cinta kasih di mana kita selalu berlindung pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibentuk lingkaran karena artinya kita itu selalu merangkul guyup rukun gitu ya. Nah, kita guyup rukun untuk menjalankan STEMIK Nusantara ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebudayaan dan sebagainya. Nah, jadi lingkaran itu artinya adalah kerukunan. Jadi kita selalu bersatu untuk melangkah ke depan. Nah, kita selalu bersatu untuk melangkah ke depan dan tidak lupa untuk selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin seperti itu ceritanya. Mungkin itu apalagi ya, warna apa? Mungkin warnanya itu aja ya. Kalau putih itu putih itu suci ya. Jadi menyiratkan bahwa kita tuh punya hati yang suci, hati yang tulus untuk selalu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Nah, ada juga moto dari STEMIK Nusantara sendiri, yaitu Sayekti Ikhlas Nuju Agunging Rakyat Nusantara. Itu singkatannya dari sinar S Sayekti, Sayekti Ikhlas, S Nuju, A Agunging, R Rakyat, kemudian Nusantara. Nah, di sini tuh Sayekti itu kan istilahnya niat kita untuk
ikhlas, benar-benar ikhlas untuk membuat masyarakat tuh lebih agung, lebih mungkin satu derajat lebih tinggi nilainya daripada sebelumnya, maksud kami begitu. Jadi masyarakat Nusantara. Nah, saya ikhlas menuju aku ngeras rakyat Nusantara itu waktu itu ya ini waktu itu kenang-kenangan dari Eyang Maktal itu waktu itu beliau memberikan moto itu karena Eyang Maktal di sini eyangnya Bapak Profesor Edi Nur Sasongko ya, itu memang orangnya Jawani sekali, jadi beliau itu tahu arti dari masing-masing kata seperti itu. Nah, mungkin itu Sis. Terima kasih Bu Ketua STIMIK Sinar Nusantara. Sudah banyak sekali ilmu yang sudah diberikan pada kita, jadi kita bisa tahu sejarah dari STIMIK Sinar Nusantara sampai membahas lambang, tidak hanya sekedar lambang, tetapi begitu dalam maknanya yang ada di situ. Selanjutnya, karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua, sejarah mulai dari AMI kemudian sampai STIMIK Sinar Nusantara, pasti kan ada perubahan visi misi di institusi sendiri. Nah, mungkin saya tanya ke narasumber yang kedua, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hasbi, bagaimana tentang perkembangan visi misi sampai sekarang? Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, moderator. Jadi STIMIK Sinar Nusantara memang tadi sudah dijelaskan sejarahnya. Berarti kan banyak perkembangan dari tahun 86 sampai sekarang. Nah, memang dalam perjalanan STIMIK Sinar Nusantara itu memang kita juga berubah visi. Kadang-kadang di tahun yang terakhir ini juga berubah visi, di mana visi misi dari STIMIK Sinar Nusantara yang terakhir itu bisa dilihat di webnya Sinus. Oke. Ya. Jadi mungkin semua mahasiswa bisa tahu gitu ya Pak? Ya, sudah mahasiswa tahu juga. Itu salah satu sosialisasi STIMIK Sinar Nusantara ke masyarakat, termasuk juga ke mahasiswa. Mungkin lebih jelasnya saya bacakan saja, yaitu visi STIMIK Sinar Nusantara yang sekarang ya tahun ini mewujudkan STIMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi sekolah tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan akademik pada bidang teknologi informasi dan komunikasi yang unggul tingkat nasional dan senantiasa mengikuti perubahan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan. Nah, perlu dijabarkan di sini tagnya seperti itu, tapi mungkin perlu dijelaskan juga dari tag itu ada beberapa poin-poin yang perlu dijelaskan. Yang pertama adalah bahwa visi STIMIK Sinar Nusantara itu fleksibel. Ya, fleksibel itu artinya jadi STIMIK Sinar Nusantara dalam perkembangan ilmunya itu selalu mengikuti perkembangan ilmu di masyarakat. Jadi mengikuti selalu berkembang terus, karena kita tahu bahwa ilmu komputer itu selalu berkembang terus, bahkan cepat sekali ya. Tidak hanya tahun-tahun, tapi kadang-kadang per bulan aja sudah berubah banyak. Nah, itu kita juga perlu diakomodir dalam visi-misi ini. Kemudian juga kita fokus ya, dan terukur. Kenapa fokus dan terukur? Karena kita dalam visi itu menunjukkan ada tahun 2030-nya. Ya, jadi kita itu sampai tahun 2030. Ya, ada target gitu. Ya, targetnya sampai tahun 2030 itu kita akan menjadi sekolah tinggi yang unggul. Dalam hal ini ya, dalam ini tingkat nasional yang kita targetkan itu dulu, ya, tingkat nasional, sehingga kita
nanti bisa membuat renstra, rencana strategisnya dan program kerjanya dan lain-lain untuk menuju ke sana. Demikian juga kita di situ ada poin tentang bahwa STEAM Mixina Nusantara itu juga mengajarkan vokasi dan akademik. Jadi ada dua. Ada dua ya. Iya, yaitu vokasinya sendiri itu dalam hal ini ada D3-nya, diploma 3. Kemudian yang akademik itu ada S1. Itu yang jadi jabaran dari visi yang tadi. Kemudian juga selain fleksibel, terukur, kemudian ada menghasilkan alumni yang diberi kemampuan kewirausahaan juga. Ya, di situ juga disebutkan di situ ada kewirausahaannya. Sehingga insya Allah STEAM Mixina Nusantara selain mencetak sarjana-sarjana komputer juga mencetak sarjana-sarjana yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang baik. Gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih Pak. Berarti visi misi itu sangat penting bagi suatu perguruan tinggi ya? Oh iya, karena visi misi itu seperti ini, kayak tujuannya, arahnya kemana. Kalau kita nggak punya tujuan, mau jalan, mau ke kiri, mau ke kanan kan nggak tahu. Tapi kalau tahu tujuannya jelas arahnya ke sana, maka kita akan lebih jelas dan lebih berkembangnya itu akan lebih cepat. Terima kasih Pak Asbi. Saya yakin karena Pak Asbi ini sudah mulai membabat alas dari AMI sampai STEAM Mixina Nusantara sampai saat ini. Jadi beliau salah satu pendiri dari STEAM Mixina Nusantara. Selanjutnya tentang perkembangan STEAM Mixina Nusantara. Mungkin yang belum Bu Andri, monggo silakan mungkin dari yang dulu. Perlu diketahui saya juga alumni dari AMI Mixina Nusantara. Jadi saya tahu mulai dari gedung pertama sampai saat ini itu saya itu saksi sejarah gitu. Nah, karena saya angkatan kedua kebetulan. Nah, monggo Bu Andri, silakan mungkin dari sarprasnya yang dulu seperti apa, kemudian yang dulu karyawannya cuma berapa, sekarang masih berapa gitu ya Bu ya. Monggo silakan Bu Andriani. Terima kasih Bu Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk perkembangannya STEAM sendiri tadi sudah diutarakan oleh Bu Ketua, Bu Ate, dan misinya apa, Pak Rizky. Memang untuk STEAM Sinus ya kita singkat Sinus ya biasa karena Sinar Nusantara itu terlalu panjang. Terkenalnya adalah Sinus gitu. Punya satu nama. Ya, jadi awal berdiri yaitu tahun 93 kita punya gedung ya, gedung itu yang di depan yang sekarang kita sebut gedung A itu ya. Jadi awalnya hanya satu bangunan sederhana saja, mungkin belum ada kelas-kelasnya begitu ya, jadi masih istilahnya mungkin oblah-oblah gitu dan juga tidak terlalu besar itu gitu. Jadi di antara ada satu lab ya itu ya, itu satu lab ya. Satu lab saja, kemudian dia berdiri di sebidang tanah seluas sekitar 1350 ya, tetapi tidak semuanya ada bangunannya cuma mungkin hanya beberapa saja waktu itu ya, mungkin 300 atau 400 meter saja. Nah, dari awal itu kemudian nanti mahasiswa pun awalnya juga hanya 20 mahasiswa dari 1 di 3 gitu. Nah, waktu itu ya memang masih cukup ya dari hanya tempat yang sekian itu. Kemudian untuk tahun kedua, alhamdulillah mahasiswa sudah bertambah menjadi sekitar 150 kalau tidak salah mahasiswa itu. Salah satunya ya Bu Siswanti ini ya menjadi mahasiswa Sinus angkatan kedua gitu ya. Kemudian karena kita melihat fasilitas yang ada tidak
mencukupi lagi ya. Kemudian kita membangun gedung B yang sekarang itu. Ya. Nah waktu itu baru dibangun 1 lantai saja, karena dengan 1 lantai kita memang melihat mahasiswa sudah bisa tertampung di situ. Nah kemudian berjalannya waktu ya, tambah tahun lagi, alhamdulillah mahasiswa Sinus itu bertambah lagi, dan kita melihat juga tidak mencukupi ya fasilitas yang ada di situ. Kemudian kita melanjutkan pembangunan gedung B ya. Jadi waktu itu memang fondasi 3 lantai ya, dan karena waktu itu memang sebenarnya bangunan tidak boleh terlalu tinggi gitu, maksimum 3 lantai waktu itu ya. Akhirnya ya tambahnya tahun kita tambah untuk gedung B ya. Dan akhirnya gedung B sudah selesai dibangun dengan 3 lantai gitu. Dan alhamdulillah bisa untuk fasilitas mahasiswa yang ada ya. Mungkin tahun yang ketiga itu mahasiswa tidak salah sekitar 300-an ya mahasiswa yang untuk Sinus itu. Nah begitu, dan berjalannya waktu kemudian kita bisa memperluas lagi untuk lokasi gedung ya. Kemudian kita menambah di belakang gedung B itu ada tanah yang kita memang istilahnya ada warga yang menjual ya, dan kita beli dan kita bangun. Di situ ada gedung C. Gedung C yang rencana waktu itu 5 lantai, tapi akhirnya kita hanya berani untuk 4 lantai saja. Di atas tanah seluas ya sekitar 400 meter lah sini. Ya alhamdulillah kemudian 3 gedung itu bisa dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar, kegiatan mahasiswa untuk ekstra kurikuler, kemudian untuk perkantoran ya dan sebagainya gitu. Nah kemudian mungkin kalau untuk fasilitas lab ya insya Allah dari awal itu Sinus selalu memberikan yang terbaik ya. Jadi kita sudah mungkin di awal tahun ya 93 kita sudah punya lab ya, meskipun baru satu lab. Karena saya sendiri waktu itu kuliah di UNS itu kita pakai lab itu bergantian, dan bukan bergantian, maksudnya satu PC itu untuk beberapa mahasiswa itu. Tapi kalau di Sinus alhamdulillah kita sudah bisa mengalami ya. Iya. Jadi nggak mengalami seperti itu ya. Jadi di UNS saja itu waktu itu kita masih satu PC barang langka. Karena waktu istilahnya waktu itu kita buat skripsi itu belum banyak pakai PC, masih ketik manual itu. Ya jadi seperti itu. Nah, jadi untuk fasilitas kita untuk lab itu ada beberapa lab yang kita miliki waktu itu, dan alhamdulillah semuanya bisa kita andalkan lah untuk labnya ya. Alhamdulillah bisa cukup untuk mahasiswa Sinus, jadi tidak usah berebutan ya seperti itu. Nah kemudian berjalannya waktu alhamdulillah kita bisa menambah lagi untuk tanah yang untuk area parkir ya, itu di samping-sampingnya kampus itu alhamdulillah jadi seperti itu. Dan ketika tahun 2018 itu kami melihat memang meskipun
gedung kita sudah ada, tapi mungkin sudah saatnya ya di usia yang ke-25 tahun itu Sinus akhirnya istilahnya merenovasi gedung A yang tadinya hanya 1 lantai saja. Akhirnya kita robohkan ya gedung itu dan kita bangun untuk di gedung A itu lantai 3 lantai ya, itu ya. Dan untuk saat ini memang belum selesai 100% ya, tapi alhamdulillah itu bisa kita wujudkan dan kami juga mohon doa restunya dari semuanya nanti bisa kita menyelesaikan untuk lantai 2 dan 3 yang kita rencananya itu adalah di lantai pertama itu adalah untuk perkantoran administrasi ya dan sebagainya. Kemudian nanti di lantai 2 itu ada untuk ruang dosen ya, kemudian mungkin untuk ruang kegiatan yang lainnya, dan lantai 3 itu adalah untuk aula ya, ruang rapat dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau dari SDM Bu, mungkin waktu pertama kali berdiri itu ada berapa dosen, kemudian untuk saat sini sampai perkembangannya sampai berapa dosen gitu ya? Baik ya. Jadi itu tadi dari fasilitas yang ada dulu ya. Kalau dari SDM-nya, SDM waktu itu memang awalnya kita jadi waktu itu kita hanya saya berempat waktu itu yang dari IMK itu full ya, diboyong ke Sinus itu ya. Jadi kita berempat waktu itu, ada saya, ada Pak Asbi, ada Pak Abimanyu dan ada Pak Dahlan, itu berempat itu 4. Kemudian ditambah lagi waktu itu kita memang masih mengambil dosen dari instruktur IMK waktu itu ya. Jadi kita masih berkolaborasi karena memang saat itu untuk mencari dosen yang dari komputer itu masih susah sekali itu ya, masih langka sekali waktu itu ya. Jadi mungkin ada yang dari pertanian tapi ahli komputer itu, jadi seperti itu ya. Itu banyak Bu. Banyak itu. Jadi yang betul-betul lulusan komputer itu masih ya bisa dihitung ya waktu itu ya. Itu. Jadi waktu itu kita ya, jadi IMK itu waktu itu memang betul-betul kalau kami bilang tuh hebat itu tidak mati. Masih siswanya pun banyak ya, 1.000 lebih waktu itu ya, namanya kursus ya itu. Itu kursus ya itu lah. Nah, kita akhirnya SDM yang di IMK itu menurut kami ya istilahnya tidak perlu dikhawatirkan lagi ya untuk beliau-beliaunya mengetahui di bidang IT itu ya, memang sangat sudah mumpuni lah waktu itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pada tahun 80-an, 70-an itu memang kursus tuh memang sangat berkembang pesat itu. Terutama komputer ya. Terutama komputer ya. Waktu itu ada komputer sama akuntansi itu. Nah, jadi kita memang mungkin dari kursus-kursus itu ya untuk bisa lebih paham untuk bidang komputer waktu itu ya, seperti itu. Nah, jadi awalnya ya kita hanya mungkin sesuai kriteria yang di standar yang harus ada ya, dari yang disyaratkan dari dikti waktu itu, yaitu jadi pemerintah itu kita harus adanya berapa ya seperti itu. Syarat minimal dulu. Syarat minimal dulu ya. Kemudian untuk admin pun juga hanya beberapa orang saja waktu itu ya, yang merangkap lah sebagai di FO, BAU, BAK itu promosi. Bahkan kami pun juga ikut tim promosi ya waktu itu ya. Jadi kita sampai ke pelosok-pelosok ya. Jadi memang babat alas waktu itu ya
sampai ke pelosok-pelosok untuk memperkenalkan sinus yaitu. Ya. Jadi alhamdulillah, jadi itu semuanya bisa berjalan lancar dan bertambah tahun kita pun juga akhirnya kita merekrut tambahan dosen-dosen dan kami pun juga mengambil alumni kita juga, ya alumni sinus waktu itu. Ya, contohnya seperti Bu Ses ini angkatan kedua ya, angkatan kedua itu dan mahasiswa terbaik ini waktu itu ya, itu mahasiswa terbaik. Nah, untuk rewardnya ya kita untuk apresiasinya kita kuliahkan studi lanjut S2 itu ya. Jadi kita rekrut, memang kita banyak alumni kita ya, karena kita juga tahu seperti apa kualitasnya seperti apa, anak-anak kita, mahasiswa kita seperti apa itu. Dan kita juga merekrut juga dari luar ya untuk dosen-dosen ya, dan kesininya alhamdulillah dosen yang disyaratkan dari pemerintah pun sudah kita penuhi dan malah mungkin juga tambah ini ya. Nah, jadi dosen yang ada pun alhamdulillah kita sudah S2 ya, dan ini juga kita juga kedepannya kita ingin mereka semuanya untuk bisa S3 juga ya ini. Dan alhamdulillah dosen yang kita miliki pun juga sudah istilahnya semuanya mengikuti aturan dari pemerintah, apa yang diwajibkan dan sebagainya. Dan alhamdulillah dosen kita pun juga hampir semuanya memperoleh sertifikasi dosen ya, dan itu juga bisa memberikan motivasi kepada para dosen ya untuk memberikan yang lebih baik dan yang terbaik untuk para mahasiswa sinus, baik dalam memberikan materi kuliah maupun dalam mengampu sharing dengan para mahasiswa ya, dan memberikan semualah pengetahuan yang mungkin dosen tidak tahu, mahasiswa tahu, maka kita akan mungkin kita menimba ilmu dari mahasiswa. Mungkin mahasiswa tidak tahu, dosen tahu, kita berikan ke mahasiswa. Jadi kita saling sharing ya. Kedepannya pun juga insya Allah kita semuanya nanti juga akan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi untuk para dosennya, yaitu pendek semuanya bisa menyelesaikan atau untuk kuliah S3. Itu yang kami harapkan. Mungkin nanti kalau ada kekurangannya bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu narasumber. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Bincang-bincang tentang sejarah sinus ini sudah selesai. Matur nuwun sekali buat Bu Ketua Sinus Sinal Nusantara, Bu Rate, Ibu Andriani selaku pembantu Ketua 2, dan Pak Aspi selaku pembantu Ketua 3. Untuk menutup sesi ini Bapak Ibu, 1-2 kata untuk STIMIK Sinar Nusantara. Monggo. Saya. Ya, monggo Pak Aspi dulu. 1 kata luar biasa, 2 kata bersyukur. Bersyukur, luar biasa dan bersyukur. Oke, Bu Ketua, monggo. 2 kata saja, sukses dan jaya. Amin. Bu Andri. Sinus rukun jaya bermanfaat. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa saya simpulkan untuk pertemuan hari ini, di mana dengan narasumber beliau bertiga dari pimpinan selaku pendiri STIMIK Sinar Nusantara. Mudah-mudahan nanti STIMIK Sinar Nusantara seperti yang beliau harapkan semua. Amin. STIMIK Sinus merupakan sekolah tinggi pertama di Solo, gitu ya. Kita yang berdiri tahun 1993, gitu ya. Yang mulai dari satu gedung, yaitu gedung A, sampai sekarang menjadi
3 gedung plus area parkir yang luas gitu. Kemudian visi misi yang tidak hanya di tingkat lokal atau di tingkat daerah untuk 2030 sudah menjangkau sampai nasional. Tidak hanya di vokasi tetapi juga di akademik, dan tidak hanya di bidang komputer saja tetapi untuk di bidang kewirausahaan. Nah, jadi ini akan menciptakan lulusan yang tidak hanya pinter komputer tetapi juga pinter komputer sekaligus untuk berwirausaha. Kemudian banyaknya kompetitor atau banyaknya pesaing tidak menjadikan sinus menjadi lebih lemah, tetapi itu adalah kekuatan. Bagaimana sinus nanti akan terus berkembang. Kemudian ada beberapa beasiswa yang mungkin adik-adik nanti bisa ikuti. Beasiswa yang dari yayasan berupa nanti prestasi. Kemudian tadi beasiswa yang tidak mampu, bagi tidak mampu. Kemudian ada beasiswa dari pemerintah juga ada, yaitu bidik misi dengan sekarang untuk KIP. Ya. Kemudian ada beberapa unit kegiatan mahasiswa yang bisa adik-adik ikuti. Jadi tidak asal tidak mengganggu dari tugas utama dari adik-adik semua, yaitu belajar. Itulah sekilas tentang STIMIK Sinar Nusantara. Saya tutup untuk acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kumarati Sandra Dewi SPSE Mkom. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hasbi Mkom. Terima kasih Ibu Dr. Anda Andriani KKW Mkom AKT atas materi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga kepada Ibu Sri Siswanti Eskom Mkom yang sudah memandu jalannya sesi materi kali ini. Itu tadi penjelasan tentang materi mengenal STMIK Sinar Nusantara. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh teman-teman mahasiswa baru sekalian. Kemudian, jangan lupa untuk mengisi form review materi di akhir acara yang nanti linknya akan disampaikan oleh kakak pendamping masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kampus 2021, membangun insan cendekia bersama Sinar Nusantara.